Mal ghadhanfar. Apa ghadhanfar itu? Sebetulnya kamu tahu maknanya ya kan ya? Kalau kamu pakai bahasa lain. Setelah kamu cari, oh ternyata ghadhanfar mal ghadhanfar al-asad. Oh, al-asad azhar. Minal ghadhanfar. Oh, ini sudah hayal mustaris. Jadi seperti itu. Maka dari itu beliau mengatakan harus zahiran la ab'ada, maksudnya la bu'da fil khafa, tidak boleh terlalu samar. Ma huwal asad, apa asad itu? Terus kamu bilang ghadhanfar, tambah kacau. Kalau kamu balik, kalau ada orang tanya asad berarti kan nggak tahu, ditambah lagi ghadhanfar, tambah bingung. Berarti tidak boleh ada bu'dun fil khafa. Harus jelas. Itu ya. Tapi beliau di sini membawanya kepada lafaz. Ya, karena ya, yang diberikan contohnya tadi adalah lafaz. Wa bin nadhari ila al-lafzi syartu kullin ayyura zahiran la ayyura ab'ada ay akhfa minal mu'arraf. Bahasanya menggunakan akhfa, ya. Tidak boleh lebih samar daripada mu'arraf, karena mu'arraf sifatnya sudah samar. Kalau tidak samar, ngapain kalian tanya? Bukan iya? Ngapain ditakrifkan kalau tidak samar? Jangan lupa, ta'rif itu ma yahtaju ila ta'ammulin. Ingat-ingat itu. Umpamanya, ini putih kan? Terus kemudian kamu menjelaskan ta'rif. Apa ta'rifnya putih? Bukan ta'rif. Bukan ta'rif, karena la yahtaju ila ta'ammulin. Ini daruri. Terus itu apa? Bayanun lil waqi'. Penjelasan tentang kenyataan yang ada pada dirinya. Kenapa alasannya? Karena kemungkinan orang yang tahu dan paham tidak bisa mentakdirkan itu apa. Betul gak? Siapa diri kamu? Saya tahu diri saya, cuman saya tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa mewakili perasaan saya dengan kata-kata itu. Ada kan kayak gitu kan? Sering kalian kan? Sering gitu. Iya sering. Kalau sudah bingung gitu, mau mengungkapkan makna-makna, padahal kalian paham, tidak ada takbir yang mampu mewakili. Dan itu diamini sama ulama. Makanya kamu mendapati istilah-istilah ulama itu mirip-miripnya nggak? Iya. Iya. Al-ma'ani katsiratu. Wal ibaratu daqat. Bahasanya ini. Al-ma'ani katsurat wal ibaratu daqat. Ya. Ibaratnya itu sempit. Itu diamini sama Imam Hamidi. Sehingga wajar kalau terjadi persamaan dalam istilah. Nah, sehingga ulama sepakat la masyahata fil istilah, la musyahata fil istilah. Tidak boleh ada perdebatan dalam istilah. Enggak boleh kamu debat istilah, enggak boleh. Kenapa kok namanya ini kamar mandi? Kenapa kok tidak hammam? Kenapa kok tidak jeding? Ayo, kenapa enggak jeding? Tidak perlu. La musyahata fil istilah. Kemudian, nah, paham tadi ya? Seperti yang kamu mengatakan kan narima huwan najismun kan nafsi. Seperti itu. Jasad yang seperti jiwa kan nafsi. Loh kok apa maksudnya? Ya kan? Lebih samar gitu. Tahu dionde kan? Tahu. Yang orang Jawa tahu dia. Sudah kalau tahu. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu, gimana cara kalian menjelaskan? Itu. Pertanyaan berikutnya, apakah itu sesuatu yang yahtaju ila ta'ammulin? Enggak, yahtaju ila bayan. La yahtaju ila tafkir. Tidak butuh ila tartibi ma'luman, ila tartibi amrin ma'lumin litawassul bihi amrin majhul. Yahtaju ila bayan. Andaikan kamu kemudian datangkan ini yang bulat, kemudian ada ranjaunya, ranjau apa?
ada wijennya, itu kan. Apa bahasa Jawanya? Yang orang Jawa tahu nggak apa bahasa Jawa? Ya sama berarti kalau itu. Baik. Kemudian tadi kita mengatakan kalau antara apa? Antara mu'arraf dan ta'rif itu harus musawi. Tapi beliau mengatakan wala musawiyan. Loh, kok nggak boleh musawi? Tadi kita mengatakan musawi, kok ini kok nggak boleh musawi? Nah, tunggu dulu. Yang maksud dengan musawi ai wala musawiyan fil khafa. Tidak boleh sama-sama samar. Ta'rifnya sama, mu'arrafnya sama, ta'rifnya juga ikut samar, nggak boleh. Wala musawiyan ai wala musawiyan fil khafa. Tidak boleh sama-sama samar. Ya, kemudian kalian mentakrifkan sesuatu dengan lawan katanya, padahal kalian belum tahu lawan katanya apa. Ma huwal bayad laisa bi aswad. Ma huwal aswad laisa bil bayad. Ma huwal harakah laisa bisukun. Ma huwa sukun laisa bil harakah. Musawiyan fil khafa. Enggak boleh. Boleh menggunakan majaz, enggak boleh juga. Tidak boleh menggunakan majaz kalau tidak ada qarinahnya. Loh, mana ada majaz gak ada qarinahnya? Berarti perkataannya musannif tidak tepat. Oh, tidak tepat. Memang tidak tepat. Wala tajawuza, dan tidak boleh menggunakan majaz yang tanpa qarinah. Berarti gak sah kalau kamu mentakrifkan sesuatu dengan majaz yang gak ada qarinah. Loh, sejak kapan ada majaz gak ada qarinahnya Maulana? Coba takrif majaz. Apa majaz itu? Istimalu kalimatin fi ghairi ma wudi'alahu li alaqati mulabasatin. Ya, kemudian apa lagi sisanya? Ya. Ma qarinatin maniatin itu min maknal hakiki ila maknal majazi. Tapi kamu gak boleh menyebutkan makna majazinya. Min maknal hakiki. Udah, gak boleh makna majazi karena nanti jauh. Itu ya. Jadi seperti itu. Oh, berarti syaratnya harus ada qarinahnya. Loh iya, di mana ada majaz pasti ada qarinah. Pasti itu. Karena itu komponennya. Tapi sekarang musannif mengatakan wala tajawuza, gak boleh ada majaz yang tidak ada qarinahnya. Oh, berarti boleh mentakrifkan sesuatu dengan majaz yang ada qarinah. Ini difahami apa berarti? Difahami kalau di sana hunaka majazun bila qarinatin. Di sana ada majaz tanpa qarinah, ada batil. Tapi kan lafadznya musannif secara zahir seperti itu. Ya kan? Setuju enggak kamu dengan saya? Enggak katanya. Baik. Maka begini, perhatikan dulu. Tapi yang tadi ya, kita sepakat kalau tidak boleh ada tidak boleh ada takrif dengan majaz yang tidak ada qarinahnya. Sehingga difahami tidak boleh ada majaz, tidak boleh ada takrif dengan majaz yang tidak ada qarinahnya. Kalau ada qarinahnya boleh dong, boleh. Oh, berarti majaz itu ada yang tidak ada qarinahnya, ada majaz yang ada qarinahnya. Loh, sejak kapan ada majaz tidak ada qarinahnya? Hasalal i'tirad alal musannif. Secara apa? Kalau yang seperti ini, maksudnya yang jelas kayak gini, saya jelaskan i'tirad. Kalau yang harus diulik-ulik gitu, enggak, saya tinggalkan. Supaya kita dalam kondisi tenang melanjutkan kepada permasalahan-permasalahan berikutnya. Panjang. Nanti kita buktikan di apa kemarin kita lewati. Halo. Al-kullu hukmuna 'ala majmu'.
Itu nanti kita bahas. Supaya kalian tahu. Kalau kalian harus serius baca kitab itu. Serius, meskipun tenang santai-santai, tapi serius. Gini, majas itu ada 2. Sebetulnya ada 3, tak sebutkan 2 saja. Oh, majas, qarinah, malis. Qarinah itu ada 2. Ada qarinah yang berfungsi untuk mencegah makna hakiki. 1, namanya qarinah mani'ah atau qarinah sharifah. Apa namanya? Mani'ah atau sharifah. Apa maksudnya qarinah mani'ah? Ay qarinatun tamna'u. Itu. Ya enggak? Tamna'u makna al-hakiki. Udah. Tamna'u isti'malil lafzi ala ma'naul hakiki gitu. Tamna'u isti'malil lafzi ala ma'naul hakiki. Itu namanya qarinah mani'ah atau sharifah. Sharifah itu memalingkan makna hakiki kepada makna majaz. Nah, sekarang itu namanya qarinah mani'ah. Ada qarinah muayyinah. Biasanya ini terjadi kepada musyarak lafzi. Perhatikan kata-kata saya. Ra'aitu ainan. Ain maknanya bisa jariyah, bisa air, bisa basar, bisa mata, bisa syamsun, matahari, bisa jasus, mata-mata. Kemudian kamu bilang, ra'aitu ainan. Saya melihat ain. Makna yang mana? Kan nggak jelas. Maka labudda min ta'yinil murad. Maka harus ada ta'yinil murad, menentukan maksud maknanya yang mana. Maka kita butuh yu'ayyinu muradal mutakallim, menentukan muradnya mutakallim. Sehingga kita mengatakan ra'aitu ainan yajri fin nahri atau fil anhari. Berarti apa berarti? Air berarti. Lah qarinahnya mana? Yajri fin, harus ada fin nahrinya. Kalau cuma yajri bisa jadi mata-mata yang lari. Loh kan iya. Yajri fin nahri. Nah, maka yajri fin nahri ini apa? Qarinatun tu'ayyiru muradal mutakallim. Ingat, biasanya terjadi di mana? Di musyarak lafzi. Dan memang kalau musyarak lafzi digunakan harus ada qarinah muayyinahnya. Kalau tidak, hasolat iltibas bil makna. Hasolat iltibas bil makna, maka akan ada kerancuan dalam maknanya. Kemudian, berarti ada berapa qarinah? 2. Beda intibar dengan qarinah yang satunya. Kalau qarinah lafziyah sama makna ya enggak beda, itu beda. Beda intibar. Makanya pembagian sesuatu itu harus ada intibarnya. Menurut apa dibagi, harus gitu. Enggak dibagi. Nah, sekarang gitu. Kita mengatakan contohnya ada majasnya enggak? Ada majas. Ada lafadz yang punya makna majas, kemudian makna majasnya itu musyarak lafzi. Makna majasnya musyarak lafzi. Kita berikan contoh adalah bahrun. Ra'aitu bahran fil hammam. Oh, sebesar apa hammam kamu sampai kamu bisa melihat lautan? Enggak, hammamnya kebetulan dekat pantai. Bisa melihat. Kalau kita mengatakan ra'aitu bahran fil masjid, masjidnya dekat laut, apa gitu? Enggak. Kita mengatakan namanya ra'aitu bahran fi baiti. Fi baiti ya, bukan an baiti. Saya melihat lautan di rumah saya, bukan dari rumah saya. Perhatikan kata-kata ini. Kita puisi. Jadi setelah itu kamu apa yang difahami oleh Sami? Gitu. Oh, berarti kan majas kan? Majas kan? Oh, berarti sudah tentu ada qarinahnya. Sudah tentu ada qarinah mani'ah. Apa itu? Kata-kata fi baiti. Tetapi bahran kan punya banyak makna.
Banyak makna itu dua. Satu ke atas itu banyak berarti. Atau dua ke atas. Apa maknanya bahrun? Imma alim, imma karim. Bisa jadi bahrun itu bahrun fil ilmi, maka dia alim. Ada bahrun fil ata, berarti karim. Ada orang dermawan, ada orang alim, ya kan? Sekarang yang mana kira-kira ra'aitu bahron fi baiti? Gitu. Ya. Maka muradnya lam yu'ayyan. Murad mutakallimnya tidak bisa ditentukan. Tapi apakah sudah ada qarinah mani'ahnya? Sudah. Sehingga kalau kalian mentakrif sesuatu, ma huwa al-alim bahrun. Loh. Gak bisa dong. Ya. Gak bisa. Karena tidak ada qarinah muayyinah. Kemudian kamu mengatakan ra'aitu bahran fi baiti gitu. Kemudian yu'til malah. Kira-kira yang mana? Yang karim. Karena kata-kata yu'til mal meskipun kan bisa jadi orang alim ngasih harta. Nah, tapi yang masyhur indal Arab bukan indakum. Karena kalian orang Jawa dan orang Madura. Seperti itu. Maka yang masyhur indal Arab kalau iqta'ul mal itu karim. Meskipun tidak bisa dipungkiri orang alim juga bisa ngasih hak. Beda kalau ra'aitu bahran fi baiti yudarrisul ilma. Itu berarti orang maka kata-kata yudarrisul ilma, kata-kata yu'til malah itu ini yu'ayyinul murad. Sehingga disebutnya qarinah muayyinah. Walam ya'ti al-qarinah walam ta'til qarinatul muayyinatu illa ba'da qarinatin mani'atin. Katanya saya terjir gitu. Ala kulli hal kawan-kawan, enggak mau bahas majas, cuman tadi karena ada seperti itu. Berarti qarinah ada, muayyinah ada, qarinah mani'ah. Maka yang di sini yang mana kira-kira menurut? Muayyinah, Allah yafta'ali. Berarti wala tajawuza bila qarinatin muayyinatin biha tuhur riza. Tapi kata-kata tuhur riza yush'ir. Tapi kata tuhur riza itu kita kayak merasa, karena taharraza itu maknanya mana'at. Dengan qarinah tersebut bisa tercegah loh. Berarti mani'ah enggak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan taharruzan di sini bukan di makna tamna yang ada di qarinah majaz, paham ya? Tapi tamna gitu. An makna al-murad, tamna an makna wa'il muayyan. Dari makna yang tidak dita'yin, atau tamna an makna la yuridu mutakallim. Dari makna yang tidak diinginkan oleh mutakallim. Berarti qarinah muayyinah ini mencegah apa? Mencegah makna-makna lain yang mustarak dalam satu paham ini ya? Unzur Hasyiyah Baijuri. Melihat nanti Hasyiyah Baijuri. Beliau akan menjelaskan kata-kata yang sangat bagus sekali untuk memalingkan, menjelaskan kata tuhuriza. Baik, sudah paham ya? Jadi ini maksud dengan qarinah adalah qarinah muayyinah walaysat qarinah mani'ah. Kalau yang dimaksud dengan qarinah adalah qarinah mani'ah, maka akan ada majas yang tanpa qarinah. Dan setingkat musannif enggak tahu kalau majas ada qarinahnya atau tidak, itu tidak mungkin. Bisa jadi Ustaz. Kan masih umur 21. Kan bukan 21-nya kita. 21-nya beliau gitu maksudnya. Dimana orang-orang dulu umur 13 tahun seperti Sa'ad Taftazani sudah ngisi fatwa, ngisi ngaji gitu, umur 13. Kita 13 ngapain? Main PS, loncat pagar, keluar pondok, gak izin, dan seterusnya. Gorengan. Pokoknya gitu lah, main apa lah banyak banget.
Ala kulli hal, coba kita baca. Wala tajawuza bi dhammil wawi masdaran. Tajawuza ini masdar. Ya, masdar. Tidak boleh ada tajawuz maksudnya, tapi masdar yuradu bi ismil fa'il atau ismil maf'ul. Atau masdar mimi, majazan. Ala khilaf dzalik. Qala al-musannif ay wala bi lafdin tujuwiza fa huwa ala hadfi mudhafin bila qarinatin. Nah, ini langsung apa? Muayyinatin lil murad. Qarina muayyin. Tapi kan perlu saya jelaskan. Biha tuhurriza ay tuhurriza biha an ghairihi. An ghairihi berarti apa? Ayo, an ghairihi. An makna apa? An makna ishtaraka ma'ahu fil. Paham ya? Fillah. Karena lafaz itu kalau baik, nasihat ya. Saya nggak akan ke sini sebetulnya. Karena lafaz itu, apakah semua lafaz harus punya majas? Dulu. Apakah lafaz semuanya harus punya majas? Ya, kamu tinggalkan saja. Kamu nggak usah berpikir. Ya. Saya ingin mengatakan kalau lafaz itu punya majas, itu maksudnya. Berarti dia musyarak lafzi dong. Bainal haqiqah wal majaz. Itu disebutnya musyarak lafzi juga. Ada makna hakiki, ada makna istaraka fi lafzi. Paham ya? Tapi apakah itu mu'tabar? Enggak, itu kalam lain. Kalian nanti belajar wadah. Pokoknya banyak yang harus kalian pelajari. Jadi enggak cukup 4 tahun, nambah. Kemudian dengan kondisi kalian, kecuali kalian bungul gitu, layak difuka ahadun illallah. Allah kalian sudah belajar misalnya. Contohnya seperti apa di sini katanya? Kata arifil balid bil hayawan nahir. Ya kan? Mal balid hayawan nahir. Fala yajuz, maka enggak boleh. Illa idza dallat qarinatun muayyinatun. Gitu. Kecuali ada qarina muayyinah. Karena bisa dipahami beneran gitu. Hayawanun nahi himar maksudnya. Lah himar kan juga balid. Coba kamu kasih tahu sama himar. Sama dalil himar yang bil asfaro, ya Allah. Kamu jangan sampai gitu ya pulangnya. Mending kamu bawa kitab serak saja, satu rak atau setengah kardus saja. Yang penting kamu paham apa itu daripada kemasalin himari yang bil asfaro. Berapa karton kamu kirim kitab tuh? 20 karton. Allah. Ke rumah. Ya kan saya soalnya punya toko kitab sudah enggak aman tuh. Ini jualan, jadi bukan untuk pajangan. Hayawanun nahikun yadkhulul hammam wa yusolli. Lo kan enggak mungkin ada himar beneran gitu ya. Masuk hammam. Ya kalau himam beneran masuk hammam ya mungkin. Nah, sholatnya ini maksudnya. Sejak kapan himar sholat? Paham ya apa di sini? Itu yang dimaksud dengan wa biqauli muayyinah. Nah, ini teori yang saya sebutkan tadi. Wa biqauli muayyinatin lil murad saqatal i'tirad, maka tidak perlu ada i'tirad. Apa itu bi annal majaz la budda lahu min qarinatin, kan gitu. Ya. Nah, kalian baca sendiri. Enggak penting ya sebetulnya. Udah, itu syarat keberapa? Hah? Kelima. Kemudian tidak boleh kalian mentakrifkan sesuatu dengan atau diambil dari mu'arrafnya. Tidak boleh. Makanya takrifnya fi'il madhi itu diiktiraf oleh ulama-ulama nahwu yang tahqiq. Kalian cek syarah Khalid. Kalau dulu kalian belajar nahwunya yang penting tahu i'rab, rubah sekarang kalian belajar nahwu. Kalau kalian apalagi jurusan lughah ini. Dan jurusan lughah ini. Rubah. Apa tarifnya fi'il madhi gitu? Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi zamanin madin. Oh, diiktiraf. Kalau ada madhinya
Itirad. Nggak tahu ya, ulama ya kayak gitu, senangnya gitu. Kan dibiarkan gitu. Kenapa emang gitu? Nggak boleh. Karena akhadal mu'arraf. Apa tarifnya mati? Loh, yang mati yang di sana itu loh. Yang mati di sana apa tadi? Yang di sini. Daur, hasolah, salat daur. Sehingga diganti sama ulama. Bizamanin sabiq. Ya sama saja sebetulnya gitu. Sabik sama mandi ya apa itu. Dan setidaknya keluar dari situ ya. Dan masih banyak takrif-takrif yang kayak gitu. Cuman itu contoh mudah lah. Tidak boleh ada takrif kemudian komponennya atau ajza'ut takrifnya itu isinya salah satunya adalah mu'arrafnya. Masyamsu, kaukabun, nahariyun, gitu. Man nahar, gitu. Waktun fihi syamsu, umpamanya gitu kan. Loh, kok waktun fihi syamsu? Berarti naharnya daun. Apa takrifnya syamsun? Kaukabun nahar. Loh, gimana? Gitu kan. Al-muhim tidak boleh ajza'ut ta'rif salah satu komponennya itu. Ajza'ut ta'rif salah satunya adalah dari mu'arraf. Ini nanti akan dicontohkan di sini. Kenapa li husulid daur? Karena terjadi daur. Wa dauru minal mustahilat. Ada yang tahu kenapa daur mustahil? Selama ini kamu tahu kan kalau daur mustahil. Dan kenapa mustahil? Ya. Kenapa daur mustahil? Ya karena mustahil. Karena tidak mungkin itu dan mustahil. Daur itu mustahil karena ijtima'u an-naqidaini. Ya, ini perlu dijelaskan. Ini pengetahuan dasar. Apa takrifnya daur? Tawaqqufus syai' ala ma yatawaqqafu alaihi. Ya, apa daur? Tawaqqufus syai'. Tawaqquf itu kalau kalian bingung apa tawaqquf itu bergantung ihtiyajus syai'. Sesuatu itu butuh kepada sesuatu yang membutuhkan dirinya. Loh, kan kacau kan? Tawaqqufus syai' ila syai'in akhar. Hadza syai' al-akhar tawaqqafa alaihi. Butuh kepadanya. Butuh. A butuh kepada si B, B butuh kepada si A. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana yang harus didahulukan? Mutawaqqif ala syai' atau mutawaqqaf? Mutawaqqif atau mutawaqqafnya? Yang dibutuhkan yang harus didahulukannya enggak? Lampu sama asbes. Asbes. Apa ini apa? Ya, plafon. Atap maksudnya. Yang bilang atap itu bingung. Asbes. Jadi yang orang Jawa mohon maaf. Tapi asbes paham kan ya? Iya, paham. Bahasa Jawa itu. Iya, bahasa Jawa. Saya itu paham banget bahasa Jawa. Berarti kan, ya. Ada lampu, kemudian ada atap. Kira-kira untuk menggantungkan lampu itu, kamu harus pasang lampunya dulu atau atapnya dulu? Ya kan lucu kalau kamu pasang lampunya dulu. Beli lampu dulu, atapnya belum dibuat. Terus gimana? Oh, berarti mutawaqqafnya itu harus mutaqaddim. Sedangkan mutawaqqifnya harus mutaakhir. Pertanyaannya, mutawaqqafnya itu juga butuh kepada mutawaqqifnya. Berarti hasolat taqaddum wa ta'akhur fi syai'in wa hasolahu ijtima'u. Maka tidak mungkin ada sesuatu menjadi yang pertama dan terakhir. Tuh katanya. Nah, memang seriusan itu, tidak ada sesuatu itu menjadi pertama dan terakhir, enggak ada. Ijtima'un naqidain. Maka kalau tidak pertama, ya berarti terakhir, gitu maksudnya. Kalau tidak terakhir berarti yang pertama gitu lah. Ijtima'un naqidaini. Dan berharap menjadi pertama dan terakhir.
Kemudian wala bima yudra bimahdudin, udah titik sampai situ. Wala ayyura bima yudra, tidak boleh takrif itu ditakrifkan bima yudra, dengan sesuatu yang ingin ditakrifkan. Jadi ada had ngambil takrifnya dari mahdud, atau ada rosam ngambil takrifnya dari marsum, atau ada mu'arrif ngambil takrifnya dari mu'arraf. Enggak boleh. Kata arif syamsi, nah ini contohnya. Tapi ini masyhur, takrif ini masyhur. Ma huwa syamsu kaukabun nahariyu. Ma huwa nahariyu. Waktu fi syamsu. Ya gimana kan? Itu kan kayak gitu. Ma'annan nahar, sedangkan pengertian daripada nahar ya tawaqquf ala ma'rifati asy-syamsi. Li'annaha, karena syamsun itu ma'khudatun fi ta'rif min ta'rifihi. Fi ta'rifihi. Karena syamsun itu diambil dari takrifnya nahar. Ma'wan nahar gitu nanti. Syamsun yudiu. Itu. Umpama seperti itu. Terjadi apa? Nah, tapi ini permasalahannya adalah, tapi kalau mukhatabnya, sami'nya itu, dia itu tahu takrifnya nahar tidak dengan takrif yang ada samsunnya, maka tidak terjadi daur. Paham ya? Jadi apa nahar yang ada samsunnya gitu umpama kamu. Menurut kamu apa nahar? Enggak, bukan itu takrif yang saya kenal. Nahar itu adalah yang bukan malam. Oh ya sudah. Umpama supaya mudah kan dipahami ya. Takrif yang benar apa? Ya kamu tanya sama astronomi. Ya bukan di mantik kamu cari takrif sesuatu, itu salah besar. Umpamanya kamu memperdebatkan kok takrifnya asad seperti ini, kok takrifnya insan seperti ini, kamu salah. Tidak bisa kamu mendebatkan contoh yang dikemukakan oleh ulama mantik, gak bisa. Kalau mendebat kaidahnya bisa, kayak tadi. Majas tidak ada qarinahnya, debat, gak bisa. Paham ya? Karena takrif sesuatu itu sesuai ilmu pada bidangnya. Kalau di sini takrifnya sholat, kok kamu protes sama takrifnya sholat? Ya kamu ke fikih. Jangan protes sama ulama mantik, ya salah alamat. Ulama mantik ngasih contoh. Takrifnya di nahwu, takrifnya kalimat, kok kamu enggak bisa takrifnya. Gimana ulama mantik? Ya kamu salahkan ulama nahwu. Gitu maksudnya, paham ya? Sehingga kamu tidak fokus terhadap kajian-kajian seputar contoh-contoh. Ar-rijal laikum adal misal. Wa mithlu dzalik, begitu juga takrifnya ilmu. Ta'riful bi annahu ma'rifatul ma'lum. Maklum apa maklum? Lo ya kan ilmu maklum itu. Tak tahu takrifnya siapa ya? Takrifnya Qadhi al-Bakilani di rumah. Masyhur. Baik, udah. Paham tapi kamu ya tadi ya? Wala bima yudra bimahdudin. Itu yang perlu kamu paham. Enggak boleh. Kenapa? Karena nanti terjadi daur, dan daur itu mustahil. Saat ada ila daur, maka takrifnya ada di min qabilil mustahila. Wa hada la yajuz. Wala bimushtarakin minal qarinati, dan tidak boleh ada lafaz mushtarak. Kenapa tidak boleh menggunakan lafaz mushtarak? Kenapa? Kalau tanpa ada qarinah gitu ya. Qarinah apa tadi? Muayyinah. Karena mushtarak lafzi itu tidak punya qarinah mani'ah, adanya qarinah muayyinah. Karena qarinah mani'ah itu antara lafaz, antara makna hakiki dan makna majaz. Wala bimushtarakin minal qarinatil muayyinatil murada khala ya, sepi tajarradat al qarinatu al muayyinatu min mushtarak. Ya contohnya ini,
Kata'rifi syamsi bi annaha ainun. Mas syamsu ainun. Loh, ainun yang mana ini? Ya kan? Illa idza wujidat qarinatun muayyinatun. Ingat ya? Maksudnya muayyinah itu menentukan apa? Menentukan keinginan mutakallim. Itu maksudnya ya. Kemudian wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi. Ini agak rumit sedikit. Kita tinggalkan. Sepintas begini, sepintas. Tidak boleh kalian memasukkan hukum pada ta'rif. Karena ta'rif itu tasawur, hukum itu tasdid. Kira-kira gitu. Tapi rinciannya enggak gitu. Kayak gitu. Karena nanti ini akan begini loh. Sebetulnya terjadi daur juga. Kamu mau mentakrif sesuatu, tapi kamu masukkan tasdik, betul nggak? Kamu saat tasdik butuh apa? Butuh tasawur. Dan tasawur itu takrif. Gimana ceritanya? Kan tasawurnya belum kok sudah tasdik. Tasdik butuh tasawur, tasawurnya belum. Ya kan? Makanya tidak boleh ada masuk hukum dalam takrif. Tapi tidak seperti itu. Penjelasan detailnya. Tapi saya akan jelaskan ini muhim gitu. Karena kita akan mengkritik semua takrif yang ada di nahwu. Nahwu itu mana? Al-fa'ilu, apa fa'il itu? Ismun marfu'un. Nah, itu salah itu. Kok enak banget bilang salah itu. Enggak, maksudnya wah, direkam lagi. Ini kan nanti kita jelaskan ini. Maksudnya menurut kaidah ini gitu. Nanti kamu tidak belajar sama saya. Dari tadi nyalah-nyalahkan terus kayak. Maulana ada ilmu. Ini ilmu perlu saya jelaskan. Kemudian setelah itu wala yajuzu fil hududi dzikru au, tidak boleh kamu dalam had itu menyebutkan au. Au-nya apa ini au-nya? Au litaksim. Paham ya? Sekarang saya tanya, singkatnya begini kawan-kawan. Had itu untuk menjelaskan apa kemarin? Mahiyatus syai'. Dan mahiyatus syai' la yumkin yastahilu ay yata'addad. Tidak bisa berjumlah. Mahiyah sesuatu tidak bisa berjumlah. Esensi sesuatu tidak mungkin ada 3 gitu. Esensi kamu apa saja? Hayawan muftaris, hayawan natik sama hayawan nahi. Gitu. Yang nggak boleh itu. Tidak boleh, la yajuz. Mustahil. Penjelasan istihalatu ta'addudil mahiyat itu di filsafat tabi'iyah. Kenapa kok ta'rif tidak boleh ta'addul mahiyat? Kenapa kok nggak boleh? Bukan ajzaul mahiyahnya ya. Punya mahiyah yang banyak nggak boleh. Tapi kalau ajza mahiyahnya murakkabah harus muskil. Ada jenis, ada fasal gitu nggak apa-apa. Itu ajzaul mahiyah, bukan mahiyah muta'addidah berarti. Nah, wala yajuzu fil hududi, enggak boleh menyebutkan aulit taksim. Karena kalau kamu bilang ma huwal insan hayawanun natik au, enggak boleh ta'addul mahiyah. Karena aunya litaksim. Bukan aulis syak di sini. Kalau aulis syak ya sudah tentu enggak bisa. Itu masuk yang pertama. Gitu. Karena enggak bisa. Gimana takrif itu syak? Kamu mau menjelaskan sesuatu tapi syak kan nggak jadi. Sedangkan fungsinya ta'rif itu taudid, ya enggak? Itu untuk menjelaskan sesuatu, mahiyahnya ma'ruf. Kok terjadi syak? Nggak boleh. Au litakhyir, nggak boleh juga. Nggak masuk yang itu litakhyir. Milih mahiyah. Enggak. Yang dimaksud adalah litaksim. Nah, taksim itu banyak macamnya. Ingat. Nah, pertanyaannya sekarang, yang diinginkan di sini sebetulnya, kadang kita mentakrifkan sesuatu menggunakan au, tapi yang kamu gini, taksim itu bisa imma taksimul mahdud, berarti taksimul mu'arraf,
Atau taksimul hudud, taksimut ta'rif. Yang nggak boleh itu adalah itu, taksimut ta'rif biduni taksimil mahdud. Mu'arrafnya satu, ya enggak? Saya berikan contoh tadi. Ma huwal insan, satu kan mu'arrafnya kan? Kemudian kalian al hayawanun natik au kada wa kada. Enggak boleh. Ini taksimul hudud berarti. Kecuali kamu menginginkan itu ma huwal ilmu. Itu. Ma huwal ilmu idrakun jazimun au ghairu jazimin. Oh, berarti kamu di sini meskipun redaksinya ada au di ta'rif, tapi yang kamu inginkan taksimul mahdud. Karena kamu menginginkan al-ilmu, maksudnya ilmu itu bimakna al-yakin awid dhon. Paham kalian? Kalau saya agak tulis, paham? Ada orang tanya, ma huwal ilmu? Kemudian kalian bilang apa tadi? Idrakun jazimun au ghairu jazim. Idrak jazim, ya yakin berarti. Ghairu jazim, dhon. Ya terusannya ya mutabik bil waqi'. Nah, sekarang kamu menginginkan apa di sini? Mentakrifkan ilmu. Ya, taksimul hudud atau taksimul mahdud? Enggak, saya menginginkan taksimul mahdud. Cuman lafadz yang warid di takrif cuman di mu'arraf cuman satu. Lafadz yang ada di mu'arrafnya cuman satu, yaitu al-ilmu faqat. Kamu tidak mengatakan al-ilmu awid dhann huwa gitu, enggak. Cuman kamu mengatakan al-ilmu. Kenapa? Karena ilmu bisa bermakna yakin, bisa bermakna dhon. Paham ya? Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Karena kamu gitu, taksimul hudud wa yuradu bihi taksimul mahdud. Kamu meletakkan taksim di had, di ta'rif, tapi yang kamu inginkan taksimul mahdud. Gitu. Nah, yang seperti itu tidak apa-apa ya. Berarti sehingga yang di sini wala yajuzu fil hududi dzikru au ai ida arada taksimal hudud. Faqat. Kalau kamu menginginkan taksimul hudud, kecuali kemudian kamu dzikru au menyebutkan kata au al muradu bihi taksimul mahdud. La muskilata fi. Contohnya kayak tadi yang saya contohkan. Dan kalian akan menemukan itu nanti di kitab-kitabnya ulama. Itu ya. Wala yajuzu fil hududi dzikru au ay allati lit taqsim. Kenapa tidak lisyakki? Karena min awalil amri sudah gak masuk kepada ta'rif, karena ta'rif gak cocok. Syak gimana ceritanya? Maka tidak bisa tawassul ila amri majhul. Kalau syak gak bisa. Wusul ila amri majhul gak bisa. Atau lit takhir gak bisa. Gak jelas nanti bercampur mahiyahnya, ya enggak? Makanya diinginkan di sini allati litak wajaizun dzikruha fir rasmi. Nah, yang ini enggak apa-apa. Ya, ma huwal insan hayanun dhahik talibul ilmi dan seterusnya. Terserah kamu sampai 1000, 1.000.000 menyebutkan sifat sesuatu. Kenapa alasannya? Karena gitu. Karena awsafus syai' atau sifatus syai' itu yajuzu ta'addud. Boleh berjumlah. Sifat karakteristik kamu cuma ada satu atau banyak? Banyak. Kamu apa? Introvert tapi yang gitu kan ya? Yang thinking, yang apa lagi gak tahu saya. Begitulah pokoknya. Thinking, sensi, itulah. Katanya gitu. Maka kalian bisa punya banyak afrod, bisa punya banyak awsaf. Tinggi, gemuk orangnya, tinggi. Kemudian hidungnya agak mancung gitu. Tapi dia mirip orang negro gitu. Oh, ini orang. Lo Haromi yang kemarin. Nah, gitu. Dikira kamu apa sama kamu? Dikira apa? Menyebutkan karakteristik sesuatu. Banyak awsafnya kan.
ya juzu ta'addudul awsaf. Maka tidak apa-apa menyebutkan aulitak taksim di mana? Di rasm, mafis musykil. Ya, kama taqaddama fil mu'arrifi lisyai'i. Ya, sebagaimana kalian kemarin kita menyebutkan sesuatu ta'rif bir rasm yang itu menggunakan aradiyah. Ya enggak? Ma huwal insan gitu. Badil basyra, aridul adfar, yang kulitnya kelihatan, hayawanun, enggak hayawan, badil basyra, aridul adfar, kemudian ya ila akhirih, duhatul tab'i, akhirnya gitu. Baik, fadri ma rawahu, maka ketahuilah apa yang diberikan. Insyaallah saya akan datang. Udah selesai apa? Tasawur sudah selesai. Kalian urungi yang belum saya jelaskan. Gitu ya. Pokoknya kalian harus paham redaksinya satu persatu. Tidak boleh ada lafaz yang kalian tinggalkan. Walau wahidatan. Meskipun satu kalimat, wawunya ini apa? Kamu harus tanya. Kenapa kok harokatnya miring kayak gini ya? Kalau kalian belum paham gitu ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuannya setelah kalian ujian. Taufik wan najah ya syaikhana. Taufik wan najah. Semoga kalian lulus dengan nilai yang kalian inginkan. Amin. Ingin apa kalian? Jayyidan. Kemudian kalau Allah maunya mumtaz jiddan. Kacau saya ini, nilai saya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa enggak sesuai harapan? Saya kan inginnya jayyid kan. Ternyata mumtaz. Ya kan memang tidak sesuai harapan, betul kan? Ya mau gimana lagi gitu. Tapi ngelihat potongan kok kayaknya gimana gitu, meragukan. Ya, semoga mumtaz lah kalian. Supaya beasiswanya ditambahkan ya. Memang gak ikhlas cari ilmu. Ya, kemudian insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan terlebih dahulu membahas yang tersisa dari tasawur. Seperti tadi taksimul hudud itu akan saya rinci dan hal yang penting. Kemudian al-kullu hukmuna itu juga begitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke tasdiqah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama laka wa kadzakiruna wa qala 'an dhikrika sudah. Ya sudah. Loh, kalian mau ujian?